Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya di channel Imas Rahma, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana. Untuk materinya dapat kita simak pada PowerPoint yang akan Ibu bagikan sebagai berikut. Oke, administrasi sarana prasarana kantor dengan kompetensi dasar 3.1, memahami administrasi sarana prasarana kantor. Yang 4.1, melakukan pengelompokan administrasi sarana prasarana kantor. Tujuan pembelajaran kali ini ada 5. Yang pertama, mendefinisikan pengertian administrasi sarana dan prasarana dengan cermat. Yang kedua, menguraikan ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana dengan cermat. Ketiga, mengemukakan tujuan administrasi sarana dan prasarana dengan teliti. Keempat, mengemukakan fungsi administrasi sarana dan prasarana dengan responsif. Dan kelima, menjelaskan prinsip-prinsip administrasi sarana dan prasarana dengan responsif. Peta konsep materi pembelajaran. Memahami administrasi sarana dan prasarana kantor, yang di dalamnya meliputi pengertian administrasi sarana dan prasarana, yakni pengertian administrasi, pengertian sarana dan prasarana. Yang kedua, ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana, kegiatan manajerial, kegiatan operasional, objek, dan juga tujuan. Dan yang terakhir, tujuan, fungsi, dan prinsip administrasi sarana dan prasarana yang meliputi tujuan administrasi sarana dan prasarana, fungsi administrasi sarana dan prasarana, dan prinsip administrasi sarana dan prasarana. Pengertian administrasi sarana dan prasarana terbagi menjadi 1, pengertian administrasi, dan kedua, pengertian sarana dan prasarana. Pengertian administrasi sarana dan prasarana. 1. Pengertian administrasi. Menurut George F. Terry, administrasi adalah perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta menggerakkan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi dalam arti luas berarti merupakan sebuah proses kerjasama beberapa individu secara efisien untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan pengertian administrasi dalam arti sempit, administrasi adalah kegiatan ketatausahaan yang meliputi kegiatan surat menyurat, mencatat, pembukuan, dan juga pengarsipan. Berikutnya ada ruang lingkup pekerjaan administrasi. Ruang lingkup pekerjaan administrasi adalah yang pertama itu menerima arsip-arsip, menerima file-file, menerima surat-surat, dan sebagainya. Yang kedua adalah menghimpun. Kegiatan menghimpun adalah kegiatan mengumpulkan arsip, mengumpulkan bukti, mengumpulkan surat menyurat, dan lain-lain. Yang ketiga ada kegiatan mencatat, yaitu menuliskan apa saja file-file, apa saja surat-surat yang masuk dan keluar. Yang keempat, ada menyimpan, yaitu kegiatan untuk mengamankan file-file yang sudah ada. Lalu ada kegiatan mengirim, kegiatan menggandakan, dan juga mengolah. Sedangkan pengertian sarana menurut para ahli. Yang pertama menurut Asep, sarana adalah perlengkapan yang dapat dipindah-pindahkan untuk mendukung fungsi kegiatan dan satuan pendidikan
yang meliputi peralatan, perabotan, media pendidikan, dan buku. Sedangkan menurut Syahril, sarana merupakan unsur yang secara langsung menunjang atau digunakan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Pengertian prasarana menurut para ahli. Pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya. Sedangkan menurut Syahril, prasarana adalah barang atau benda yang secara tidak langsung dapat berfungsi sebagai penunjang dalam pelaksanaan kegiatan. Perbedaan sarana dan prasarana dapat kalian lihat di tabel berikut ini. Menurut KBBI, menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 dan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2013 dan ada juga perbedaan sarana dan prasarana secara umum. Perbedaan sarana dan prasarana memiliki inti sebagai berikut. Sarana adalah alat yang digunakan untuk melancarkan atau memudahkan manusia dalam mencapai tujuan tertentu. Sarana dapat berbentuk benda bergerak dan tidak bergerak dan umumnya berbentuk kecil dan bisa dipindah-pindahkan. Sedangkan prasarana merupakan segala sesuatu yang menunjang secara langsung atau tidak langsung segala jenis sarana. Umumnya prasarana dimiliki dan dibangun oleh pemerintah dalam bentuk benda tidak bergerak seperti gedung, ruangan aula, dan lain sebagainya. Pengertian administrasi sarana dan prasarana. Setelah kita membahas pengertian satu persatu dari administrasi, pengertian dari sarana, dari pengertian dari prasarana, maka dapat disimpulkan pengertian sarana dan prasarana menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sagne dan Briggs. Sarana dan prasarana adalah alat secara fisik untuk menyampaikan isi dari pembelajaran. Yang kedua, menurut Hamalik, sarana dan prasarana adalah semua bentuk perantara yang dipakai orang untuk menyebar ide sehingga ide tersebut sampai pada penerimanya. Dan yang terakhir, menurut Munir, sarana dan prasarana adalah perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama untuk membantu pelaksanaan pekerjaan dan kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. Pengertian administrasi sarana dan prasarana mempunyai kesimpulan sebagai berikut. Administrasi sarana dan prasarana adalah seluruh komponen yang secara langsung ataupun tidak langsung menjadi sumber pendukung terdiri atas segala bentuk jenis bangunan, bukan bangunan dan perlengkapannya yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan aktivitas suatu organisasi atau perusahaan. Baik, kita lanjutkan. Ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana kantor terdiri atas yang pertama kegiatan manajerial, yaitu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Yang kedua kegiatan operasional, yaitu kegiatan pengadaan, pencatatan, inventarisasi, penggudangan, pendistribusian, pemeliharaan, dan juga penghapusan barang. Yang ketiga adalah objek. Objek merupakan komponen perbekalan.
logistik, barang, material, peralatan, perlengkapan, serta sarana dan prasarana. Yang keempat adalah tujuan, yaitu komponen yang dapat mendukung efektivitas dan efisiensi dalam mencapai visi dan misi organisasi atau perusahaan. Tujuan administrasi sarana dan prasarana. Di sini terbagi menjadi dua buah tujuan, yaitu tujuan utama dan tujuan khusus. Tujuan utama, tujuan umum, dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu secara umum tujuan administrasi sarana dan prasarana adalah memberikan pelayanan secara profesional di bidang sarana dan prasarana dalam rangka terselenggaranya proses administrasi kantor secara efektif dan efisien. Sedangkan tujuan khusus adalah memiliki beberapa tujuan, diantaranya sebagai berikut: mampu menyiapkan data, mampu memberikan data dalam menentukan keadaan barang, memberikan data dan informasi dalam rangka memudahkan pengawasan dan pengendalian barang, dan mampu memberikan data dan informasi dalam rangka kontrol serta evaluasi sarana dan prasarana dalam perusahaan atau instansi. Berikutnya, prinsip administrasi sarana dan prasarana terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah pencapaian tujuan, yang kedua efisiensi, yang ketiga administratif, keempat kejelasan tanggung jawab, dan kelima kekohesifan. Prinsip pencapaian tujuan yaitu administrasi sarana dan prasarana dapat berhasil dilaksanakan apabila semua fasilitas yang disediakan siap digunakan. Prinsip efisiensi yaitu penggunaan semua fasilitas dilakukan dengan perencanaan yang dilengkapi dengan petunjuk teknis. Sedangkan prinsip administratif adalah pengelolaan sarana dan prasarana hendaknya selalu memperhatikan undang-undang yang berlaku, peraturan, instruksi, dan pedoman yang telah diberlakukan oleh pihak yang berwenang. Prinsip kejelasan tanggung jawab adalah menguraikan dan mendeskripsikan tugas serta tanggung jawab dari setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan sarana dan prasarana. Dan yang terakhir, prinsip kekohesifan adalah manajemen sarana dan prasarana harus terrealisasi dalam proses kerja yang padu dan kompak. Yang terakhir, kita memiliki siklus mata rantai pengelolaan sarana prasarana. Siklus di sini yang berada di tengah-tengah siklus adalah ruang pengawasan. Pengawasan itu sangat penting untuk memantau, untuk melihat, memperhatikan jalannya proses mata rantai pengelolaan sarana dan prasarana. Siklus ini berjalan seperti searah jarum jam. Yang pertama adalah siklus yang berada tepat di atas siklus pengawasan, yaitu analisis perencanaan. Yang kedua, pengadaan. Yang ketiga, penyimpanan atau penggudangan. Yang ketiga, pengiriman. Yang keempat, penyimpanan atau penggudangan. Yang kelima, pengeluaran atau pendistribusian. Keenam, pemeliharaan. Ketujuh, inventarisasi. Dan ke-8 adalah penghapusan. Demikian materi yang Ibu sampaikan untuk kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Kalian dapat mempelajarinya, menyimak video ini berulang-ulang untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam proses pembelajaran jarak jauh. Ibu harap materi yang Ibu sampaikan pada kali ini bisa memberikan manfaat untuk kalian di kemudian hari dan bisa membuat kalian lebih baik dari sebelumnya. Oke, Ibu cukupkan materi untuk kali ini sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.